Halo guys, selamat datang di channel The Novel Speaks. Di setiap lembar kata, ada suara yang ingin didengar. Suara yang lahir dari imajinasi, dari kisah yang menunggu untuk diceritakan. Inilah tempat di mana setiap kalimat berbicara, dan setiap cerita menemukan nafasnya. Kali ini aku mau melanjutkan kisah dari Overgeared. Yuk, mari kita simak ceritanya. Overgeared, pencarian jejak Mary Rose. Orang-orang tidak terlalu khawatir dengan situasi perang di kerajaan Overgeared. Meski pasukan kekaisaran berjumlah ratusan kali lebih besar, mereka percaya Grid akan maju dan membantai musuh seperti biasanya. Semua sudah terbiasa dengan hal itu, dan para ahli pun tak menyangkalnya. Karena Grid dan anggota Overgeared selalu berhasil melewati krisis dengan cara yang tak masuk akal. Namun, kenyataannya berbeda. Kerajaan Overgeared ibarat lilin yang berkelap-kelip di tengah angin. Pasukan dari 7 adipati masih bertahan di kota pelabuhan, tapi kekaisaran belum mengeluarkan kekuatan sejatinya. Menara penyihir, mesin sihir, ksatria merah, 5 pilar, dan lainnya. Sementara itu, pihak Overgeared sudah mengerahkan hampir seluruh kekuatannya. Grid merasa gelisah. Hasil buruk terus berdatangan. Ia sudah mencoba berbagai cara, memanfaatkan koneksi, berdiplomasi dengan berbagai pihak demi mengubah nasib yang tampak pasti buruk. Kini ia datang ke tempat ini dengan tujuan yang sama. Pengaruh jahat Mary Rose mengeruhkan kekuatan sihirmu. Semua jenis sihir dan skill tidak bisa digunakan. Kau berhasil menolak. Di hadapannya terbentang sebuah gua menyeramkan yang tampak seperti mulut monster. Disinilah Mary Rose, vampir bangsawan tertinggi yang pernah disegel oleh Paus kedua Chrysler dan putri-putri Rebecca, terkurung selama berabad-abad. Dan kini, Grid lah yang tanpa sengaja membebaskannya. Semua bermula dari jubah Malakus. Akibat tak disengaja itu membuat Grid kini menjadi calon Raja Darah, Blood King Candidate, gelar yang mempengaruhi vampir. Vampir biasa yang bermusuhan akan kehilangan 15% statusnya. Vampir darah murni akan kehilangan 8% statusnya. Vampir keturunan langsung akan terbangun dari kutukan kemalasan bila menemuinya. Grid telah menyegel 4 vampir keturunan langsung, membuat gelarnya meningkat. Efek itu bahkan bisa mempengaruhi Mary Rose. Ia berharap seperti nol, Mary Rose akan terbangun dan berterima kasih karena telah membebaskannya dari kutukan. Namun itu hanyalah harapan naif. Bisa saja, begitu terbangun, Mary Rose langsung membunuhnya. Meski begitu, Grid tetap bertekad menemuinya. Risiko itu sebanding dengan kemungkinan memiliki sekutu sekuat Mary Rose. Ini perjudian yang harus kucoba. Ia mengirim kembali Shay lalu masuk ke dalam gua sendirian membawa cangkulnya. Grid ingat kata Braham bahwa aura jahat Mary Rose sangat kuat, warisan dari Shizo Beriek. Karena itu, ia menduga mineral di gua ini mungkin telah terpengaruh energi jahat tersebut. Mineral yang terkena pengaruh mungkin kualitasnya rendah, tapi semoga tidak hancur. Tanah di sekitar gua gersang, jadi mineral yang ada bisa saja rapuh. Tapi Grid tetap ingin mengambilnya, karena benda yang memiliki jejak kekuatan Mary Rose mungkin bisa menjadi hadiah saat mereka bertemu nanti. Ia melangkah semakin dalam ke gua. Kekuatan jahat Mary Rose menggerogoti tubuh dan mentalmu. Kau berhasil menolak. Energinya semakin pekat. Grid hampir tak sanggup menahannya. Ia yakin Shay dan pasukannya tidak akan bisa masuk sejauh ini. Akhirnya ia tiba di ruang paling dalam. Di tengah ruangan itu ada peti mati putih murni. Ia bisa membayangkan sosok Mary Rose tidur di dalamnya. Keindahan yang membuatnya terpana. Tapi Grid menahan diri dan mulai mencari mineral di sekitar dinding. Sebagian besar batu telah rusak oleh pengaruh jahat. Efisiensinya buruk sekali, gumamnya. Ia teringat Minor, pandai mineral kerajaan. Sayangnya ia tak bisa memanggilnya ke tempat berbahaya ini. Ia hanya berharap bila perang selesai dan wilayah mereka makin luas, Minor bisa menemukan mineral baru untuk memperkuat kerajaan. Aku tak boleh kehilangan tanah sejungkal pun. Setelah mencari lama, Grid akhirnya menemukan batu hitam pekat di sudut ruangan. Lebih gelap dari kegelapan itu sendiri. Ini dia.
Ia mulai menambang, tapi anehnya, meski keterampilannya tinggi, batu itu tetap tak bisa diambil. Penambangan gagal. Penambangan gagal. Mineral itu luar biasa keras, bahkan mampu bertahan dari aura Mary Rose. Akhirnya, Grit berhenti berharap pada nilainya dan terus menggali. Penambangan berhasil. Kau memperoleh biji besi tak dikenal. Penilaian pandai besi legendaris diaktifkan. Biji besi dengan energi jahat. Biji besi yang diselimuti energi jahat selama bertahun-tahun. Berbahaya bila disentuh langsung. Berat 5. Namun kemudian muncul informasi tersembunyi. Biji besi dengan kekuatan transendensi. Biji yang mengandung kekuatan makhluk yang tak tunduk pada kematian. Bila mampu menahan pengaruh jahatnya, pengguna dapat memperoleh kekuatan tersembunyi. Grit terkejut. Dari sudut pandang biasa, mineral ini tampak berbahaya. Namun baginya, justru penuh potensi. Luar biasa. Ia mulai mencari lagi, tapi tiba-tiba, suara bergema dari arah peti mati. Apakah kau membangunkan Mary Rose? Grit terdiam. Matanya membulat. Peti mati itu berkata lagi. Aku adalah paus kedua Crashler. Grit terkejut. Apakah ini juga pekerjaan Pakma? Ia ingat Pakma pernah menyegel jiwa paus kelima ke dalam pedang. Jadi hal seperti ini bukan hal mustahil baginya. Kau berbohong padaku. Kau yang membangunkannya, bukan? Grit mencoba menyangkal. Tidak, ketika aku datang, dia sudah tidak ada. Namun ia lupa satu hal. Para paus pertama dan kedua bukanlah manusia biasa. Mereka adalah eksistensi transenden. Mustahil baginya menipu mereka. Kau berbohong. Suara itu bergema dan peti mati melayang lalu menabrak Grit. Grit merasa konyol. Kapan lagi seseorang dipukuli oleh peti mati hidup? Dan suara itu menutup dengan nada dingin. Kau belajar berbohong dari Pakma ya? Grit hanya bisa terdiam. Antara kesal dan tak percaya. Para 7 santo jahat telah mengkhianati para dewa dan menipu manusia. Iman pun merosot, dan iblis-iblis besar muncul di permukaan dunia. Itulah masa penuh duka. Manusia yang menderita karena perang dan kelaparan mulai membenci para dewa. Sementara seorang santo miskin menempuh jalan penebusan dosa. Itulah kisah awal berdirinya gereja Rebecca. Santo yang disebutkan dalam kisah itu adalah paus pertama. Pedang suci cahaya diberikan kepadanya setelah menyelesaikan jalan penebusan dosanya. Dengan kekuatan pedang suci itu, sang santo menaklukkan para iblis besar dan memuji Dewi Rebecca. Para pahlawan yang mendengar nyanyiannya datang kepadanya, membangun kuil serta patung untuk sang dewi. Santo itu kemudian dimahkotai oleh para pahlawan dan menjadi paus, lebih tinggi kedudukannya daripada mereka. Dialah orang besar yang menyelamatkan umat manusia dan membangun kembali iman. Karena itu, para anggota gereja Rebecca menghormatinya bak makhluk setara dewa. Tentu saja, orang sehebat itu tak akan sembarangan memilih penerus. Ia mencari seseorang yang lebih berbakat darinya. Dan orang itu adalah Crashler. Ratusan tahun kemudian, meski kini hanya tersisa dalam peti mati, ia tetap bukan orang yang bisa diremehkan. Grit mencoba menjelaskan kesalahpahaman. Ya mulia, saat aku tiba, peti matimu sudah kosong. Mary Rose sudah pergi. Aku tidak berbohong. Kau orang yang sangat jahat. Hah? Kesadaranku tersegel dalam peti dari kayu suci ini dan hanya terbangun jika ada penyusup. Ini kali kedua aku terbangun. Pertama kali aku bangun, Mary Rose masih tidur di dalamku. Sekarang dia tidak ada. Lalu, kau masih pura-pura tak paham? Peti mati itu tiba-tiba menyerang. Grit mencoba menghindar tapi peti itu secepat Faker dengan teknik lantier. Kau menerima 33.780 damage. Gila! Serangannya sangat menyakitkan. Grit bisa mati dalam 2 pukulan lagi. Kau masih hidup? Rupanya aku sudah sangat lemah. Aku bilang ini salah paham. Salah paham? Grit sadar berbicara dengan paus terkuat dalam sejarah ini tak ada gunanya. Lari saja. Ia mengaktifkan quick movements dan blackening untuk kabur. Namun, kekuatan suci Crashler meniadakan semua energi jahat. Blackening telah dipaksa berakhir. Kekuatan suci menolak energi iblismu.
Kau menerima 2.265.320 damage. Kau mengeluarkan energi iblis di depanku? Mau bunuh diri? Grit tersengal. Tubuhnya hampir roboh. Tak perlu menatapku seolah aku monster. Kekuatan paus tidak bereaksi pada Mary Rose. Tapi tampaknya kekuatan peti ini melemah, jadi dia bangun sendiri. Grit menyadari bahwa memang benar. Mary Rose bangun karena segelnya melemah, bukan karena dia. Jadi, aku justru membantu secara tidak langsung, pikirnya, meski tidak berniat menjelaskan. Ia meminum ramuan lalu bertanya, "Apakah Anda mati saat menyegel Mary Rose?" "Tidak. Aku hidup puluhan tahun setelah itu, meninggal di usia 110 tahun. Tapi karena paus-paus setelahku terlalu lemah untuk menahan pengaruh Mary Rose, aku memilih mati dan memindahkan egoku ke dalam peti dari kayu suci." "Apakah Pakma yang membantumu saat itu?" "Ya, bejangan itu menipuku. Katanya aku akan tetap bisa merasakan keberadaan Mary Rose meski tertidur." Omong kosong. Saat tertidur aku tak merasakan apapun. Grit merasa percakapan ini makin aneh. Tapi ia tetap bertanya tentang Pakma dan penyusup pertama. "Mau apa kalau aku menjawab? Kau mau menangkap Mary Rose?" Grit hanya diam. Kressler tertawa. "Kau orang yang sangat jujur daripada Pakma. Baiklah, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Berbaringlah di petiku." Grit sempat ragu tapi akhirnya menuruti. Begitu ia berbaring, peti kayu suci telah menerimamu. Kekuatan suci meresap ke dalam tubuhmu. Resistansi terhadap kegelapan meningkat 5%. Ada peluang kecil seranganmu menambah 5% damage atribut suci. Grit terkejut senang. Lalu pandangannya menjadi gelap. Saat membuka mata, ia melihat seorang pria tampan berambut panjang, Pakma. "Kau sedang menyaksikan masa lalu dari sudut pandang Kressler." Kressler di masa lalu berkata, "Bisakah kau membuat peti dari kayu suci?" "Aku sudah pernah menangani cabang pohon dunia beberapa kali. Pengalamanku akan berguna," jawab Pakma tenang. Dengan izin Kressler, Pakma mulai bekerja. Gerakannya lembut, presisi dan penuh seni. Grit yang menyaksikan terkagum-kagum. "Kau mempelajari cara menangani kayu suci." Setelah selesai, Kressler menatap kagum. "Indah, cocok untuk Mary Rose." "Yang mulia, aku sudah menunaikan permintaanmu, tapi aku ingin 2 hal." "Baiklah, sebutkan." "Aku ingin tahu di mana para legenda dimakamkan." "Mengapa?" "Aku ingin menghormati jiwa mereka." Grit tercekat. Ia tahu maksud tersembunyi di balik kata-kata itu. Pakma mencari makam para legenda untuk sesuatu yang lain. Tapi ia mencoba menenangkan diri. Saat itu Pakma belum menjadi kontraktor Baal. Pakma lalu mengeluarkan pedangnya, Oriental Longsword. "Dan yang kedua, ajarkan aku cara menjadi kuat." Dari ujung pedang itu keluar energi pedang. Tanda khas dari seorang pendekar sejati. Awalnya, fighting energy, sumber kekuatan dari Hero King, hanya bisa dikumpulkan saat bertarung. Karena itu, menggunakan jurus Undefeated King's Swordsmanship selalu memberi tekanan besar bagi Grit. Sebab jurus itu menguras fighting energy. Begitu energi itu habis dan statistiknya menurun, resikonya sangat besar. Grit sangat menginginkan sumber energi seperti sword energy milik seorang pendekar pedang sejati. Dan kini, sword energy. Ini adalah kesempatan bagi Grit untuk menyaksikan bagaimana Pakma menggunakan sword energy di masa lalu. Dia bisa merasakannya. Sword energy akan dilepaskan. Selama ini, Grit selalu berusaha memahami setiap teknik Pakma. Dia mempelajarinya dari Hidden Piece, mural, misi, bahkan dari Hall of Fame. Setiap kali mengikuti jejak yang ditinggalkan Pakma, Grit selalu memperoleh keahlian baru. Namun, Grit Swordsmanship, Pakma Swordsmanship berbeda. Jurus itu berkembang karena berkah Dewi, bukan karena peninggalan Pakma. Itu berarti jurus tersebut belum sepenuhnya sempurna. Aku tak boleh melewatkan kesempatan ini. Mata Grit membesar, berharap dengan menyaksikan pertarungan Pakma melawan Kressler,
dia bisa lahir kembali sebagai seorang Great Swordsman sejati. Namun, bertentangan dengan harapan itu, pertarungan tak langsung terjadi. Chrysler justru mundur. Kau ingin mengacungkan pedang pada orang tua yang bisa mati besok? Hei, aku ini sudah 110 tahun tahu. Kalau tekanan darahku naik karena berkelahi, aku bisa mati. Dasar anak durhaka. Pakma tak bereaksi. Ia hanya berkata dengan tenang. Kalau kau bisa mati besok, apa salahnya kalau mati hari ini? Apa katamu? Ya mulia, bersiaplah untuk mati dan ajarilah aku. Chrysler mendengus. Tak malu, sudah beri makan, sekarang ingin aku jadi lauknya. Namun Pakma tetap teguh, menjelaskan bahwa dunia akan kembali dalam kegelapan bila Chrysler mati tanpa meninggalkan kekuatan untuk menahan Raka. Ia mengaku menyegel 3 pusaka suci atas permintaan temannya demi menjadi cukup kuat untuk melindungi dunia tanpa bergantung pada gereja Rebecca. Kau sombong. Sebagai keturunan dewa yang jatuh, kau pikir bisa melindungi dunia sendirian. Aku tak peduli soal keturunan para dewa. Aku hanya ingin menyelamatkan manusia sebagai manusia. Lalu kau akan membunuh orang tua ini demi itu. Pengorbananmu akan menyelamatkan jutaan jiwa. Itu tindakan yang benar. Kau gila, Pakma. Gila dan sombong. Amarah Chrysler meluap, bahkan terasa pada Gritsen sedang menyatu dengannya. Ia muak dengan Pakma yang berani bicara soal manusia meski bersikap seperti monster. Kau bahkan tak tahu dirimu jahat. Aku siap menanggung dosaku. Tutup mulutmu. Kau bukan manusia. Kau tak layak bicara tentang manusia. Namun Pakma menjawab dengan mantap. Yamban atau manusia, tak ada bedanya. Kami sama-sama berdarah, sama-sama membenci kejahatan. Karena itu, aku akan berjuang demi manusia. Kau benar-benar gila, Pakma. Baiklah, lebih baik kau mati di sini. Pertarungan pun mulai terjadi. Chrysler, sang paus, memanggil kekuatan sucinya yang begitu besar, hingga ratusan ribu tombak cahaya menghujani Pakma. Tapi, Flower Revolve. Ratusan kelopak cahaya bermekaran, berputar, lalu memantulkan semua serangan itu kembali ke Chrysler. Ia sempat menahan dengan penghalang cahaya dan kagum. Luar biasa. Kau berada di bawah Muller dan Undefeated King. Aku tak sebanding dengan mereka. Karena itu, aku harus berkembang. Bahkan dengan menjual jiwamu pada iblis besar. Pakma terdiam. Chrysler pun yakin pria itu berbahaya dan harus dibunuh. Ia melapisi dirinya dengan 12 warna cahaya, mengaktifkan 17 buff sekaligus. Tanah bergetar, bangunan berguncang. Dunia seolah berhenti saat kekuatan ilahi Chrysler menguasai segalanya. Ia bergerak menembus waktu, menebas Pakma dengan kecepatan cahaya. Tapi Pakma menghindar. Meski bahunya tertembus, jantungnya selamat. Grit tertegun. Dalam dunia beku itu, darah Pakma membeku di udara, dan keduanya saling beradu puluhan kali tanpa suara. Transcend Kill Flower. Transcend Link Kill Wave Pinnacle. Linked Revolve Pinnacle. Linked Kill Revolve Pinnacle Chop. Linked Kill Flower. Transcended Pinnacle Kill Chop. Pertarungan pedang mereka bagai tarian indah yang menembus langit, seperti kisah kuno tentang Pakma swordsmanship yang dikagumi para leluhur. Akhirnya keduanya tersungkur. Pakma penuh luka, Chrysler nyaris roboh. Ia mengeluh. Dasar anak brengsek, aku menyerah. Capek sekali jadi tua. Pakma terengah-engah. Terima kasih atas ajaranmu. Chrysler menggeleng, memilih pergi dan menyerahkan takdir dunia pada generasi berikutnya. Ia meninggal sesaat kemudian. Pakma menunduk hormat. Pergilah dengan damai. Aku akan mengabadikan jiwamu di peti suci.
Grid pun kembali ke dunia nyata. Pengalaman masa lalu telah berakhir. Kau memahami Grid Swordsman Pakma Swordsmanship. Gelar baru diperoleh, Grid Swordsman. Sumber energi baru terbuka, Sword Energy. Skill Sword Mastery meningkat sedikit. Gerakan tarian pedang kini bisa digabung lebih bebas. Penggunaan pedang kini menghabiskan Sword Energy, bukan mana. Semua tarian pedang diatur ulang ke level 1, tapi batas maksimalnya naik ke 3. Tarian pedang baru diperoleh, Flower. Grid membuka matanya perlahan di dalam peti suci. Tidak ada yang istimewa kan? Suara Thrasler bergema di kepalanya. Itulah Pakma. Sedikit gila, pembohong, dan pembunuh orang tua. Grid hanya menghela nafas dan berdiri, merasakan kekuatan barunya mengalir deras. Haruskah ia berterima kasih pada Mary Rose? Atau pada kekaisaran yang membuatnya bergantung pada Mary Rose? Aku tak menyangka bisa menjadi lebih kuat dengan cara ini. Dulu Grid hampir menyerah pada Sword Energy, energi pedang, karena cara mendapatkannya terlalu tidak jelas. Namun kini berkat peristiwa yang terjadi saat ia memperdalam hubungannya dengan Mary Rose, segalanya berubah. Sebagaimana biasanya, hubungan sebab akibat kembali menjadi kekuatan dan senjata terbesarnya. Sekarang mari kita lihat. Grid menahan rasa senangnya dan memeriksa informasi tentang jurus pedangnya. Pedang Agung Pakma level 1. Meningkatkan serangan fisik 40%, peluang serangan kritis 50%, dan kerusakan kritis 80%. Efek hanya aktif saat menggunakan senjata tipe pedang. Mengurangi jarak langkah dalam tarian pedang, dapat menciptakan 5 Fusion Sword Dances, tarian pedang gabungan. Setiap peningkatan level akan menambah jumlah tarian pedang yang dapat dibuat. Dengan efek ini hanya bisa membuat 4 tarian pedang berantai. Serangkaian skill seperti Wave, Restrain, Link, Kill, Pinnacle, Revolve, Drop, Flower, dan Transcend dijelaskan secara rinci, masing-masing dengan efek biaya energi pedang dan waktu cooldown mereka. Grid membaca semuanya satu persatu. Wow! Lebih kuat dari yang ia perkirakan. Wave dan Drop kini menjadi sangat menakjubkan. Jangkauan dan kekuatannya meningkat pesat. Efek perlambatan bahkan berlaku sebagian pada musuh yang tahan terhadap status abnormal. Restrain juga mengalami perubahan penting. Meski peluangnya rendah, kini bisa sedikit menahan pergerakan lawan, bahkan yang sekuat Kraugle. Sementara itu Link mengalami penyesuaian. Jumlah serangan tetap, tapi kekuatan serangan meningkat besar dan cooldownnya berkurang. Kill kini menjadi serangan tunggal mematikan, 1850% kekuatan serangan tanpa biaya HP dan memiliki efek disarm. Menonaktifkan efek item musuh selama 1 detik. Pinnacle lebih kuat dan menembus 65% pertahanan lawan. Transcend tetap sama, tetapi cooldown berkurang 10 menit. Keuntungan luar biasa untuk skill sekuat itu. Namun yang paling disukai Grid adalah perubahan pada Revolve. Durasi bertahan dari serangan menjadi 1,2 detik dan cooldownnya dipangkas 30 detik. Sempurna untuk pertempuran penuh variabel, pikirnya puas. Lalu perhatian Grid tertuju pada jurus baru, Flower. Skill yang rumit bergantung pada jumlah mark yang ditinggalkan pada musuh dan waktu penggunaannya. Harus dipakai sambil berpikir, gumamnya lelah. Namun kemudian ia sadar, Pakma pernah menangkis ratusan tombak cahaya sekaligus. Berarti bisa dikombinasikan dengan Revolve. Flower Revolve. Ia langsung mencoba mengenali bebatuan di kejauhan sebagai target. Gagal, karena tanah tak bisa dikenali sebagai sasaran. Ia hendak meminta Kressler membantu, tapi takut dipukul lagi. Ia pun mencoba memakai Randy, kerangka Overgird dan Noe sebagai target. Juga gagal. Sekutu tak bisa dijadikan target. Ah sial! Rasa penasaran bercampur frustasi. Tapi kalau sekutu bisa jadi target, pasti kacau. Ia menghela napas dan tersenyum getir. Grid berpamitan pada Kressler. Bolehkah aku keluar sebentar dan kembali nanti? Kau tak perlu kembali. Kejam juga. Affinity dengan peti mati bertambah 3 poin. Tidak banyak tapi lumayan. Grid tetap gigih. Ia meninggalkan tempat itu dan terbang ke hutan terdekat untuk menguji jurus barunya. Setelah mencoba menandai monster yang terus bergerak, ia mendengus. Ini tidak mudah sama sekali. Pakma benar-benar hebat. Namun semangatnya tak padam. Ia bertekad untuk menguasai Flower sepenuhnya. Ketika kembali, ia melihat elemental cahaya kecil berputar di sekitar Kressler, menampakkan rasa hormat terhadap kekuatan suci. Grid tersenyum lembut. Pemandangan itu menenangkan hatinya. Lalu ia menyadari perubahan terbesar. Kini ia bisa menggabungkan tarian pedang secara sengaja, tidak lagi mengandalkan sistem secara acak. Ia bisa membuat 5 tarian pedang gabungan, masing-masing terdiri dari 4 jurus. Luar biasa, tapi lebih baik berhati-hati. Ia membuka status. Sword energi 1000.
Jumlah maksimum yang sangat baik, apalagi berkat cincin Ring of Absurdity yang mengurangi konsumsi energi hingga setengah. Uji coba dengan Link membuktikan efeknya berlaku untuk Sword Energy. Bagus sekali. Tapi kalau semua tarian gabungan butuh 500 energi, aku bisa kehabisan di tengah pertarungan. Harus seimbang, ada yang 2 gabungan, 3 gabungan. Ia memutuskan membuat 2 jurus pertama, yaitu Link Resolve dan Flower Revolve. Yang terakhir tampak sangat sulit digunakan, tapi Grid tak ingin mundur. Kalau Krogel bisa, aku juga bisa. Skill baru Flower Revolve telah dibuat. Jumlah tarian pedang gabungan yang dapat dibuat, 4. Grid hendak membuat yang berikutnya, ketika. Sampai kapan kau berdiri melamun begitu? Bukankah kau penasaran siapa yang membangunkanku selain kau? Mau kau beritahu atau aku tidur saja? Grid langsung panik. Tidak, tolong beritahu aku. Orang itu adalah... Jawaban Kressler benar-benar di luar dugaan. Sementara itu di kerajaan Overgird, pasukan utama dikerahkan ke Raidan, karena wilayah itu adalah jalur darat satu-satunya bagi kekaisaran yang terblokir oleh pasukan laut klan air. Namun ada variabel tak terduga. Regal, Raja Sangit, salah satu dari 7 dukta kekaisaran. Dengan 5.000 Griffin dan 300 Wyvern, pasukan udara kekaisaran menembus pengawasan udara dan menyerang Bayran, kota asal Grid. Bakar semuanya, perintah Regal. Napas api Wyvern dan tombak para prajurit menghujani kota. Teriakan warga menggema. Juda, kisah pertama Grid sekaligus kepala keamanan Bayran, tak berdaya menghadapi serangan dari udara. Regal tersenyum puas, menembakkan panah yang menembus 2 anggota Overgird sekaligus. Tawan musuh, rebut semua makanan, penduduk akan dijadikan budak. Kerajaan Overgird berada di ambang kehancuran. Adegan mengerikan itu disiarkan langsung ke seluruh dunia. To be continue. Dan di saat Grid menatap langit, mencoba memahami kekuatan baru yang kini mengalir di pedangnya, di tempat lain, tanah asalnya terbakar oleh sayap-sayap kematian. Rakyatnya menjerit, Bayran terbakar, dan takdir mulai bergerak menuju pertempuran besar berikutnya. Kekuatan saja tak lagi cukup. Kali ini, yang diuji adalah hatinya sebagai raja. Mampukah Grid kembali sebelum semuanya terlambat? Atau api kekaisaran akan menelan segalanya lebih dulu? Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan kelanjutan kisah epic Grid di episode berikutnya.